Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan kitab Riyadhul Badi'ah karya daripada Syekh Hasbullah, Syekh Muhammad Hasbullah Sulaiman. Di situ dinisbatkan ke Syekh Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi ini yang menyusun syarahnya, itu Athrimarul Yani'ah, bukan matanya. Kalau matanya namanya Riyadul Badi'ah, syarahnya itu namanya Athrimarul Yani'ah. Ini keliru nisbatnya. Jadi Riyadul Badi'ahnya itu punya Syekh Muhammad. Sudah saya kisahkan siapa beliau kan di awal mukadimah itu kan, siapa Syekh Muhammad Hasbullah itu. Dan Syekh Nawawi sebagai pensyarah juga saya sudah jelaskan sedikit biografi beliau itu. Dan ini nisbatnya ke Syekh Muhammad Nawawi. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang sifat mustahil bagi Allah SWT. Sedikit saya baca sambil lalu. Wastahilu alaihi ta'ala al-adam wal-udud wal-fana mathalatu ta'ala syai' min khalqih. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala al-adam, ketiadaan, namanya wujud, wal-hudud, kebaharuan, awalnya kidam, terdahulu tanpa awal. Hudud ada awalnya, baharu. Wal-fana, kebinasaan, awalnya bako, kekekalan. Salatuhu, itu bukan salasuhu ya, itu tak, itu keliru sa. Salatuhu ta'ala li syai'in khalqih. Dan kesamaan Allah Ta'ala dengan sesuatu di makhluknya, lawan dari mukhalafatul hawadis, mustahil semua sifat-sifat itu bagi Allah. Waftiqaru ila datin, atau memerlukannya Allah kepada zat, suatu zat yang lain, kepada suatu zat yang dia menempel padanya, seperti warna coklat ini menempel pada tembok ya. Maka mustahil Allah demikian, memerlukan pada suatu zat ya. Jadi dia bukan sifat murni yang memerlukan zat untuk jumeneng padanya ya, untuk berdiam di situ ya. Dan dia juga bukan suatu zat yang kemudian bisa dititisi oleh sesuatu yang lain selain dia. Mujidin, atau memerlukan pada mujid yang mewujudkan dia, tidak ada. Walaikun wahidan fi dzatih, dan mustahil Allah itu layakun ya, Allah itu tidak ada, Allah itu esa dalam zatnya atau sifatnya atau apanya, mustahil. Allah itu tidak esa dalam zatnya, dalam sifatnya. Kalau ada tidak esa dalam zatnya, berarti ada zat lain selain Allah yang menyamai Allah. Tidak esa dalam sifatnya, berarti ada sifat yang lain, sifat dari sesuatu oknum lain yang menyamai sifat Allah. Kalau tidak esa dalam apanya, berarti ada perbuatan lain yang alam semesta ini melalui selain perbuatan Allah. Yastahil alil ajzu, halaman 11 ya. Mustahil bagi Allah itu lemah ya. Lemah bagaimana cipta alam ini. Wujudu syai'in minal alam bighairi iradati, mustahil pula adanya sesuatu, wujudnya sesuatu dari alam tanpa iradatnya Allah. Wal jahlu, mustahil pula jahl bi syai'in, ketidaktahuan Allah tentang sesuatu, minal maklumat, dari hal yang harus diketahui atau yang patut diketahui. Wal mautu, mustahil bagi Allah kematian. Wasamamu, ketulian. Wal ama, kebutaan. Wal bakamu, kebisuan. Semua mustahil bagi Allah. Awujudu harfin aw sautin, atau adanya huruf atau suara dalam kalam Allah yang qadim, itu mustahil.
kalam Allah menyerupai kalamnya makhluk. Wa yajuzu fi haqqi ta'ala, itu semua sifat-sifat mustahil bagi Allah. Lawan dari segala sifat yang wajib yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang lebih dulu lagi. Ya. Masalah hadis menjama apa? Lawan dari mukhalaful hadis iftiqar, memerlukannya Allah. Lawan dari kudrat bahwa Allah itu qiyamuhu binaf, nafsi berdiri dengan diri sendiri tanpa membutuhkan rasul. La yakun wahidan, Allah itu tidak esa. Lawan dari wahdaniyat, ya kan? Dalam esa, dalam zatnya, dalam sifatnya, apapun. Mustahil Allah itu ajiz, lemah. Lawan dari kudrat. Atau wujud syai' min alam bi ghairi iradati, mustahil adanya suatu di alam ini tanpa iradat Allah. Lawan dari sifat iradat. Jahal lawan dari sifat ilmu. Maut lawan dari sifat hayat. Somam lawan dari sifat apa? Sama. Ama lawan dari sifat basar, melihat, maha melihat. Somam tuli lawan dari sifat sama, maha mendengar. Bakam bisu lawan dari sifat kalam. Masuk ditambahi lagi situ adanya huruf atau suara, itu mustahil pada kalam Allah, sehingga menyerupai kalamnya makhluk. Kalau ada huruf ada suara berarti ada alat seperti pita suara sebagainya. Maksudnya Allah dari semua yang tidak layak bagi dia. Wa yajuzu, sedangkan sifat jaiz Allah cuma satu. Apa itu? Yajuzu fi'lu kulli mumkinin, yajuzu fi haqqi ta'ala azza wa jal fi'lu kulli mumkinin autar boleh dalam haknya Allah yang Maha Azza, Maha Perkasa dan Maha Jalla, Maha Agung, apa fi'lu kulli mumkinin, melakukan segala yang mungkin, atau tarku atau meninggalkannya, boleh. Tidak ada yang memaksa Allah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, tidak ada yang memaksa Allah. Allah wenang, boleh dalam semua itu. Wajibullah ta'ala ijmalan, ya, maka tidak ada bagi Allah yang memaksa. Semua boleh bagi Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Bahkan boleh bagi Allah menyiksa anak kecil. Kata la wa yulimal afala wa usbu bi dhalim istihala. Allah boleh menyiksa anak kecil itu tanpa dosa. Itu terjadi. Kadang anak lahir ada kelainan dan sebagainya. Apa dosanya bayi itu? Allah kasih begitu, ya Allah kerso. Allah yang berkehendak. Semua makhluknya Allah, semua ciptaan dia. Kalau itu karena dosa, lah bayi dosa apa? Umpama dia dikasih penyakit-penyakit yang, ya kan, ditusuk paru macam-macam, kita minta selamat warga kita semua, amin ya rabbal alamin. Apa dosanya bayi? Itu Allah kerso, Allah mau. Maka Allah boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, terserah kepada Allah. Yajibul tarjimah kullu kamalin, intinya wajib bagi Allah Ta'ala secara ijmal, ya, lawan gemblengan, secara menyeluruh. Apa kullu kamalin, setiap kesempurnaan yang yaliku, yang layak. Apa setiap kesempurnaan itu bizatil aliyah, dengan zatnya Allah yang maluhur. Dan yastahilu alaih, mustahil bagi Allah jami'un naqais, seluruh kekurangan, ya. Wa dalil ala dzalika kulli, dalil atas semua itu adalah wujudu hadza ala hadza syaklil badi, wujudnya semua alam ini, ya, ala hadza syaklil badi, atas ini bentuk yang indah. Semua teratur, semua indah, semua pada tempatnya. Itu menunjukkan, ya kan, kesempurnaan penciptanya dan maha suci penciptanya dari segala yang tidak layak bagi dia. Kemudian adapun yang wajib bagi Rasul itu makna la ilaha illallah. Adapun makna Muhammad, ya, termasuk yang harus diketahui adalah sifat wajib bagi Rasul. Wajib bagi Rasul, wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam. As-sidqu fi jami' ma akhbaru bih, benar, kebenaran, kejujuran dalam seluruh apa yang mereka kabarkan dengannya, dengan ma. Walau bil mazhi, meskipun guyon, dengan bergurau. Sampai sahabat bilang, Rasul ini ketemu saya, ya Rasul kau gurau juga? Naam, iya, saya gurau. Tapi la aqulu illa haqqan, tapi saya tidak mengucapkan kecuali
kebenaran sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Amr bin As pernah kan menulis hadis, waktu itu ditegur sama sahabat lain, kamu kok nulis semua yang diucapkan Rasul, kamu tulis. Rasul itu kan kadang marah, kadang itu kedengar sama Rasul. Kata Rasul, tulis, kata Rasul, sebab tidak mungkin keluar dari sini kecuali hak. Kata Rasul SAW kepada Abdullah bin Amr bin As yang menulis hadis, tulislah semua yang keluar dari saya, sebab tidak keluar dari sini kecuali al-haq. Wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu, ya, hanya saja semua wahyu yang diwahyukan pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jujur, sampai semua wahyu yang enak, yang tidak enak, teguran pada beliau sampaikan. Nah kalau mau korupsi, umpama, ya kan, korupsi ayat, ya umpama, kan yang enak saja yang disampaikan, yang teguran beliau buat apa disampaikan? Oh itu seolah dalam tanda kutip yang merugikan beliau, itu beliau ditegur, sembunyikan saja. Tapi tidak, beliau semua beliau sampaikan, teguran beliau kepada beliau dari Allah SWT dan sebagainya disampaikan oleh beliau semua SAW. Itu menunjukkan kejujuran, yang enak, yang tidak enak, semua disampaikan oleh beliau SAW. Maka ini sedek, ya, wal amanah, juga amanat, ya. Amanat mana? Ini ada faedah. Jadi saya tidak akan sampaikan semua syarahnya, tapi apa-apa yang penting saja saya sampaikan dari syarah Riyadhul Badi'ah ini. Wal ijad dalil qudrah. Kan tadi apa? Dikatakan sebelum wajib bagi Rasul kan dalil dari bahwa Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan adalah wujudul hadzal alam. Jadi, adanya alam ini dengan bentuk yang tertata seperti ini, yang semua teratur, matahari semuanya teratur, tata surya semua teratur, bintang-bintang. Nah, maka al-ijad dalil qudrah. Wujudnya alam semesta itu dalil kudrat Allah. Takhsis dalil iradah. Ya. Jadi wujudnya alam semesta ini dalil kemahakuasaan sang penciptanya. Takhsis penghususan alam ini. Kucing dihususkan dengan ini, hewan ini ada khusus organnya, manusia dihususkan dengan ini. Penghususan itu dalil iradat, bahwasanya Allah berkehendak yang ini dihususkan dengan gini, itu semua kehendak Allah. Taksis penghususan, yang satu tinggi, yang satu pendek, yang satu pesek, yang satu mancung, ya, itu dalil iradat Allah. Wal itqan, kesempurnaan alam semesta ini dalil ilmunya Allah. Jadi kita akan melihat bangunan yang sempurna, kita, oh ini berarti yang bangun pintar. Dalil ilmunya Allah. Itqan, dalil ilmunya Allah. Nah, dan bersifat dengan semua sifat itu, kudrat, kan tadi sudah dibuktikan kudrat, iradat sama ilmu, ini menunjukkan dalil daripada sifat hayat. Orang kuasa berkehendak terus tapi mati. Iradat. Maka kudrat, iradat, ilmu menunjukkan sifat hayat, bahwa yang bersifat dengan tiga sifat ini dia adalah zat yang hidup. Ya. Kalau hayat sudah dibuktikan, berarti dibuktikan sifat wujudnya Allah SWT. Ya. Kalau sudah dibuktikan wujudnya Allah, berarti sang Khalik gak mungkin sama dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadis. Kalau sudah begitu dibuktikan bahwa Allah itu mukhalafatul hawadis, berarti apa? Berarti dia layak untuk bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, karena nggak mungkin sama dengan makhluk. Tempatnya lemah, tempatnya segala kekurangan. Maka karena Allah tidak sama, berarti terbuktilah bahwa Allah itu ittisaf bi kulli kamal. Jalla jalaluhu ta'ala fi'ula.
Kemudian lanjutan daripada sidik tadi, sifat wajib bagi Rasul itu sidik. Ya. Sidik tadi dalilnya sudah kita. Wal amanah, juga amanat. Ya, meskipun beliau guyon itu nggak ada beliau bohong itu. Ya. Kemudian amanat, sifat amanat. Apa amanat itu? Menjaga zahir batinnya dari talabus, mengerjakan sesuatu yang dilarang. Itu namanya amanat. Meskipun makruh. Rasul kan pernah kencing berdiri. Kencing berdirinya Rasul dapat pahala, tidak makruh, karena ada keperluan untuk menjelaskan syariat. Kita ngerjakan makruh ya, jangan niru. Kita bukan Rasul ya. Apa tujuan beliau ya? Karena ancaman keras bagi orang kencing berdiri. Nah, beliau pernah kencing berdiri itu menunjukkan bahwa itu tidak haram, tapi makruh. Itu pun bagi sifat yang makruh bagi Rasul itu bukan makruh bagi beliau, karena ada misi untuk menjelaskan. Adapun itu tidak mencacat sifat amanat beliau. Jadi amanat maknanya sifat amanat maknanya apa? Menjaga zahir dan batin dari segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu amanat. Al-Fatwana ya. Dalil daripada ya, bahwa Rasul itu maksum dari seluruh maksiat zahir dan batin. Apa dalilnya? Semua umat ini wajib mengikuti Rasulnya dan Nabinya, ya kan? Alaihissalam. Oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabinya boleh berbuat ya apa umat ya kan gitu. Sedangkan semua disuruh mengikuti Rasulnya masing-masing. Dan kalau Rasulnya boleh bersifat khianat atau maksiat, ya gimana umatnya kan gitu. Ya. Akhirnya yang dilarang gara-gara dicontohkan sama Rasulnya, umpama yang dilarang gara-gara dicontohkan sama Rasulnya, umpama berubah jadi sunnah, dan itu tidak mungkin, mustahil. Ya. Fatona, apa fatona itu? Tanggap dan kecerdasan akal itu ilzamul khusum, untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan musuhnya. Itu fatona, kecerdasan, dan membatalkan segala dakwaan-dakwaan musuh. Ya. Apa dalilnya? Ya, kalau dari Quran, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Itulah hujah-hujah kami datangkan kepada Ibrahim untuk kaumnya. Dan firman Allah pada kekasihnya SAW, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka ya Muhammad dengan, bukan hiya hasan, hiya ahsan, dengan cara perdebatan yang lebih bagus. Kemudian maka orang yang ghuful, orang yang lugu, terlalu pandai, maka tidak mungkin bisa berdebat. Sedangkan sudah mutawatir periwayatan perdebatan dari para nabi. Ya, mereka menyampaikan risalah. Nah, kalau mereka enggak cerdas, risalah mereka ditentang, ya batal risalahnya Allah, gimana? Umpama mereka tidak fatona. Dan kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi kecerdasan para anbiya yang lain. Bahkan dikatakan seperti Imam Ghazali mengutip juga di situ di Ihya, di kitab Masalah Fadhailul Aqal, akalnya Rasulullah itu ibarat akalnya semua ini ibarat akal itu pasir itu yang ada pada Rasul. Maka Rasul memiliki semua akal itu, akalnya makhluk itu semua satu butir yang diberikan kepada daripada kecerdasan Rasul SAW. Sehingga dari fatonahnya Rasul itu banyak terbukti. Panjang kalau kita bicara tentang bagaimana fatonahnya Rasul SAW. Ya. Itu diantaranya nih, para sahabat mengatakan, ya, kami ini natahimu ukulana, kami ini mencurigai akal kami. Karena setiap kami yang dapat dari perilaku Rasul seperti di Hudaybiyah yang kami tentang, ternyata itulah ada hikmah kebijaksanaan dari Rasul yang beliau ambil langkah-langkah ketika perjanjian Hudaybiyah. Sampai Sayyidina Umar gak telaten melihat sikap Rasul ketika Hudaybiyah. Ya.
Kemudian di antaranya kan itu isi poin, kalau ada dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Ini. Kalau dari Madinah tidak boleh dikembalikan. Hanya sampai ada kejadian Abu Basir, Abu Jandal, Abu Basir, dan banyak beberapa sahabat-sahabat lain itu yang notabene mereka sudah muslim. Mau hijau Madinah tidak diterima. Mau balik ke Mekah, gimana mereka musyrikin semua di Mekah. Hanya mereka ngumpul di antara Mekah dan Madinah, ngerecokin, ya, begal orang-orang yang saudagar kafir Quraisy yang mau pergi tajir, tujar, berdagang, itu dibegali sama kelompoknya Abu Jandal. Mau kembali ke Mekah kan disiksa lagi, mereka ditindas di Mekah. Di Madinah Rasul sudah kadung tanda tangan, tidak boleh nerima mereka perjanjian. Ini mereka ngumpul sendiri, hanya kerjanya begali. Hanya Abu Sufyan datang, ya Muhammad terus Makkah Madinah terserah, yang mau ke Mekah ya Muhammad. Mereka sendiri yang batalkan perjanjian. Sallallahu alaihi wasallam. Kami ini, kata sahabat di Bukhari, kami ini mencurigai akal kami setelah kami tahu apa. Ternyata apa yang kami pikirkan tidak seperti ini. Apa yang Rasul buat itu dalam perjanjian Hudaybiyah. Tablighu ma umiru bi tablighil khalqi. Menyampaikan apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk. Tabligh, ya, dari amanah, fatona, tabligh, ya. Kemudian berbeda dengan apa yang mereka memang disuruh untuk menyembunyikannya. Bukan berarti Rasul tidak tabligh tentang rahasia roh. Menurut para sufi ada beberapa sir yang bukan karena pelitnya Rasul untuk membuka, tapi orang awam, orang kebanyakan manusia tidak bisa menerima. Maka sesuatu yang memang tidak harus disampaikan terus mereka tidak menyampaikan, bukan berarti mereka tidak tabligh. Tabligh itu pengertiannya ma'umiru bi tablighi, menyampaikan apa-apa yang memang diperintah untuk disampaikan. Kalau yang tidak diperintah untuk disampaikan atau justru diperintah untuk tidak boleh disampaikan pada umat, bukan berarti Rasul tidak tabligh. Kemudian begitu juga apa yang mereka disuruh pilih antara menyampaikan tidak menyampaikan, terus mereka umpama memilih tidak menyampaikan, ya bukan berarti para nabi tidak tabligh. Ya, seandainya penting pasti sudah disampaikan oleh mereka alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian sebagaimana sudah disaksikan oleh ayat akmaltukum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu berarti Allah, Rasul sudah menyampaikan semua. Ya. Kalau Rasul balagha jami'ad din ma'qarrun. Seandainya Rasul itu tidak menyampaikan semua agama, tidak mungkin Rasul mengabari bahwa akmaltu lakum di hari ini sudah disempurnakan agama kalian. Berarti kan sudah disampaikan semua. Karena sudah disempurnakan, sudah sempurna agama kalian. Sudah seolah-olah beliau mengatakan apa yang sudah saya harus sampaikan semua sudah saya sampaikan. Sempurna. Nah, kalau tidak tabligh Rasul, ya bagaimana? Masa Allah mempercayai orang yang tidak menyampaikan risalah? Tidak mungkin. Al-kadzib wa yastahilu alaihimul kadzib. Mustahil bagi mereka dusta. Kedustaan dalam dakwaan Rasul, dalam dakwaan mereka sebagai utusan Allah, mustahil mereka dusta, atau dalam apa yang mereka sampaikan dari Allah. Ya, itu lawannya sidik. Ya, kadzib itu sifat mustahil. Yang wajib tadi 4, ya. Amanah, sidik, amanah, tabligh, fatona, tabligh. Mustahilnya juga 4. Kadzib lawannya sidik. Wal khianah, khianat lawannya amanat. Bermaksiat, melakukan maksiat itu amanah. Enggak mungkin. Balada, bodoh. Tadi sudah kita buktikan tentang fatona. Enggak mungkin Rasulnya bodoh, ya dibodoh-bodoh sama kaumnya. Hanya risalah Allah tidak sampai. Kalau Rasulnya balada,
Kitman syai'in mimma umiru bitablighi, menyembunyikan sesuatu dari apa-apa yang harusnya disampaikan. Itu lawannya tabligh, balada lawannya fatana, khianah lawannya amanah. Wa yajuzu fi hakim sifatul bashar, dan boleh dalam hak mereka sifatul bashar, dalam haknya para rasul yang mulia alaihi wassalatu wassalam, boleh bagi mereka sifatul bashar, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusia pada umumnya, dengan syarat allati la tangkus bisababiha, yang mana tidak berkurang karena sebab sifat-sifat bashar tadi, marotibuhum, itu keliru, marotibuhumul aliyah, peringkat-peringkat mereka yang mulia. Boleh pada para nabi, kan manusia juga, tapi tidak seperti manusia kepada umumnya, karena mereka dikhususkan oleh Allah SWT. Innama ana basyarun mithlukum. Tapi akhirnya jangan diputus itu, yuha ilayya, Muhammad, manusia Muhammad. Ayatnya kan tidak berhenti di situ, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, jangan diputus ana basyarun. Memang beliau makan, kita juga makan. Beliau SAW minum, kita juga minum. Tapi yuha ilayya, saya diberi wahyu, kalian tidak diberi wahyu. Berbeda. Basyarun la kal basyar, manusia namun tidak seperti manusia. Maka karena mereka manusia, boleh bersifat seperti manusia dengan syarat tidak mengurangi bisa babia, dengan sebab sifat kemanusiaannya tadi itu tidak mengurangi derajat mereka yang luhur sebagai seorang pengemban risalah dari Allah SWT. Kal akli wa syurbi, seperti makan, minum, marad, penyakit yang ringan, ya, panas, demam, dan sebagainya. Bukan buta seperti Nabi Yakub, itu bukan kebutaan, tapi hanya karena seringnya menangis beliau sehingga terkena semacam ketidakjelasan dalam penglihatan, bukan buta. Itu yang menyebut buta itu riwayat Israiliyat. Israel tidak bisa kita terima kalau bertentangan dengan akidah kita. Juga Nabi Ayub alaihissalam juga didramatisir penyakitnya. Itu semua kan sumbernya Israiliyat. Allah cuma mengatakan tentang Nabi Ayub itu, Rabbi ini masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Saya ditimpa ad-dur, ay al-marad, ya Allah, saya ditimpa penyakit. Di sini nggak sebutkan penyakitnya apa. Adapun terlalu didramatisir itu tidak boleh, itu mengurangi derajat para anbiya alaihissalam. Betul sabarnya beliau, sakitnya panjang, betul. Tapi sakit sampai beliau seolah-olah suatu yang menjijikkan dan sebagainya. Itu berarti, atau mengurangi derajat beliau sebagai nabi, itu tidak bisa diyakini. Apalagi cuma sumbernya Israiliyat, yang itu hakikatnya kan bukan hadis, itu kabar dari Bani Israel yang tersebar melalui para ahli kitab yang masuk Islam di antara ahbar Yahudi. Wal wiqa al halal, bergaul dengan istri yang halal boleh bagi Nabi. Punya anak, berketurunan, menikah, bagi Nabi boleh. Alaihi wassalatu wassalam para anbiya. Wa yajma' makna hadhihi sifat kula, dan mengumpulkan semua makna dari semua sifat tadi, baik sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Nabi. Nah ini yang terakhir tadi kan, ya juzu tadi, itu sifat jaiz bagi para Nabi. Yang sifat sidik amanah tabligh itu sifat yang wajib ada pada seorang Nabi atau Rasul. Kecuali tabligh itu cuma pada Rasul, bukan pada Nabi. Karena Nabi kan tidak, Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Dan Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan, Nabi tidak. Nah itu. Kemudian jadi itu sifat jaiz ya, sifat wajib bagi Nabi, sidik amanah. Mustahilnya yang 4 tadi, kadzib, khianah, balada, kitman. Yang ya juzu itu sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul. Maka semua makna itu, segala yang ada pada hak Allah, yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz boleh bagi Allah, itu melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya, segala yang mungkin atau meninggalkannya. Yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang jaiz bagi Nabi, semua mana-mana tadi yang sudah kita bahas terkumpul semua dalam
Ya jema'u, mengumpulkan akan makna hadis sifat, akan makna sifat-sifat itu kuliah semuanya. Apa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu terkumpul dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, maka dari situlah itu kalimat jami' yang kepada aqaid, kepada akidah-akidah. Ya. Al-jami' al-aqaid huwa makna hadzal qaul. Yang mengumpulkan yang mengumpulkan semua akidah itu maknanya la ilaha illallah, bukan lafaz la ilaha illallah sendiri, tapi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah mengumpulkan semua akidah yang wajib diyakini. La ilaha illallah itu meyakini, mengumpulkan semua yang wajib bagi hak Allah, yang mustahil, yang jaiz. Muhammad Rasulullah wajib bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, terkumpul semua dalam dua makna kalimat syahadat itu. Kenapa? Karena la ilaha illallah memberi makna ikrar untuk menafikan ketuhanan dari selain Allah dan mengisbatkan ketuhanan hanya bagi Allah. Al-Ma'bud yang mustaghnin an kulli ma siwa, muftaqirun ilai kullu ma ada. Yang mana mustaghnin, maha tidak butuh, ya, an kulli ma siwa, dari segala yang lain selain dia. Muftaqirun ilai kullu ma ada, justru sebaliknya semua selain Allah butuh, perlu kepada Allah. Muftaqirun ilaihi kullu ma ada. La ilaha illallah ma'budu bihaqqin fil wujud fil waqi' illallah. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi ada beberapa makna dan juga beberapa tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu beberapa faedah. Panjang masih kita jelaskan sebelum menjelaskan tentang iman pada malaikat. Itu iman pada Allah dan iman pada para nabi dan rasul alaihi wassalam. Lanjutannya nanti iman pada malaikat. Ya Allah wa'alam bis-shawab. Sirul Fatihah. Sedikit menambahkan apa di antara kecerdasannya Rasulullah SAW banyak sekali ya. Di antaranya itu kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim itu adu argumentasi dengan Namrud, ya kan? Kita tahu kan ketika argumentasi dengan Raja Namrud, ketika ditanya apa, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahu mulku qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Ya. Dikatakan oleh Namrud, qala ana uhyi wa umiit. Loh, kamu juga bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya apa?